Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anandaku yang brilian, bertemu kembali kita pada sesi yang kelima dengan materi kesebangunan pada segitiga. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Di sini terdapat sebuah segitiga ADE yang di dalamnya terdapat garis BC sejajar DE. Kalau ini kita potong, maka kita peroleh dua buah segitiga, ABC dan segitiga ADE, yang keduanya sebangun. Kalau dia sebangun, maka sudut B itu sama dengan sudut D. Sudut E sama dengan sudut C. Dan sudut A sama dengan sudut A. Karena ketiga pasang sudutnya sama, maka perbandingan sisinya pun harus sama, sehingga dapat kita tuliskan AB per AD sama dengan BC per DE sama dengan AC per AE. Atau kalau gambar segitiga seperti ini, bisa juga kita nyatakan bahwa AB per BD sama dengan AC per CE. Ini rumus yang dapat menyelesaikan gambar segitiga di atas. Untuk bentuk yang kedua, masih segitiga ADC, yang di sini terdapat garis BE sejajar DC, maka kita peroleh dua segitiga yang sebangun. Yang pertama adalah segitiga ADC dan yang kedua segitiga AEC. Nah, terkadang nilai-nilai yang ditempatkan pada segitiga ini ada yang tidak lengkap, sehingga dapat kita nyatakan AD itu panjangnya adalah AE ditambah ED. Sedangkan AC ini dapat kita tuliskan dengan AB tambah BC. Sementara yang CD nya tetap dan BE nya juga tetap. Sehingga kita nyatakan bahwa sudut A sama dengan sudut A, sudut B sama dengan sudut C, sudut E sama dengan sudut D. Selanjutnya AD banding AE, AD ini banding AE sama dengan AC banding AB sama dengan CD banding BE. Karena AD ini panjangnya AE tambah ED, maka kita tulis menjadi AE tambah ED per AE. Selanjutnya AC itu panjangnya AB tambah BC per AB sama dengan CD per BE. Oke, anak-anak yang brilian, kita lanjut pada contoh berikut. Perhatikan gambar, jika KL sejajar QR, KL sejajar QR, hitunglah panjang sisi PK dan KL. Di sini ada nilainya RK itu 6, QL 10, PL 4. Yang ditanya adalah PK dan QR dan KL. Untuk menghitung PK, kita pilih nilai-nilai sisi yang dapat kita gunakan sebagai perbandingan yang sama. Di sini PK per KR sama dengan PL per LQ. Ini dia. PK-nya belum diketahui, KR-nya 6, PL-nya 4, LQ-nya 10. Kita kali silang ini kemari, PQ kali 10 berarti 10 PQ, 6 dikali 4 24, maka PQ itu PK itu sama dengan 24 dibagi 10, hasilnya 2/5. Selanjutnya, untuk menentukan nilai KL, kita pilih PL per KL, PL per KL sama dengan PQ per QR. PL nya 4, KL nya belum diketahui,
PQ-nya 14, QR-nya 12. PQ itu 14 dari 10 tambah 4. Kita kali silang, KL kali 14 berarti 14 KL, 4 kali 12 48, maka KL itu 48 dibagi 14 yang hasilnya adalah 33/7. Oke, sampai di sana bisa diikuti? Good. Kita lanjut ke contoh berikut. Perhatikan gambar, hitunglah panjang sisi KL. Gambarnya seperti ini. Kita disuruh menghitung berapa panjang KL. OL-nya 8, MN-nya 20. Untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, kita bisa pisahkan segitiga ini menjadi dua. Segitiga yang pertama adalah KLO ini, yang panjang sisi OL-nya 8. Kemudian segitiga KMN, yang panjang MN-nya 20. Panjang KM-nya itu adalah KL tambah 4, karena L-nya KL di sini belum diketahui. Oke, kalau demikian kita susun perbandingan sisinya. KL banding KM. KM itu adalah KL tambah 4, maka kita tulis menjadi KL tambah 4 nih, KL tambah LN ya. Sama dengan 8 banding 20. Kemudian ini kita kalikan silang, 20 KL, 8 kali KL tambah 4, ini dengan ini. Maka diperoleh 20 KL sama dengan 8 kali KL, 8 KL tambah 8 kali 4, 32. 8 ini kita pindah ke ruas kiri menjadi kurang, maka 20 kurang 8 menjadi 12 KL sama dengan 32. KL-nya adalah 32 dibagi 12, 22/3. Baik anak-anak yang brilian, kita lihat contoh yang ketiga. Perhatikan gambar ini, segitiga ABC. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC yang besar nih, ABC sebangun dengan segitiga APQ? Kalau dia sebangun, hitunglah nilai X yang ini berapa. Oke, kita pisahkan dulu segitiganya. Segitiga yang kecil APQ, yang besar ABC. Nah, setelah kita pisah, baru kita susun sudut yang sama yang mana. Sudut yang sama adalah sudut A sama dengan sudut A, diketahui ya. Sudut B sama dengan sudut P, diketahui, ada tandanya siku-siku. Nah, sudut C sama dengan sudut Q. Kenapa? Karena sehadap. Dengan demikian, karena ada 3 pasang sudut yang sama, maka kesimpulannya segitiga ABC sebangun dengan segitiga APQ. Ini syarat dari kesebangunan pada 2 buah segitiga. Oke, selanjutnya berapa panjang nilai X ini? Nilai X itu adalah AP. Kita buat perbandingannya. AP banding AB sama dengan PQ banding BC. AP itu panjangnya X, AB itu panjangnya 3 tambah X, PQ itu panjangnya 2, dan BC itu panjangnya 3. Kita kali silang, 3 kali X, 3X, 2 kali 3 tambah X. Kemudian kita kalikan, 3X sama dengan 2 kali 3, 6, 2 kali X, 2X. 2X ini kita pindah ke ruas kiri, maka 3X kurang 2X sama dengan X, hasil X-nya sama dengan 6. Anak-anak yang brilian, kita masih lanjut pada contoh yang keempat. Karena soal segitiga yang sebangun ini memiliki banyak varian soal. Contoh, perhatikan gambar. Gambarnya seperti ini. Ini enggak sejajar dengan ini, jadi BC enggak sejajar dengan DE. Hanya dia kasih tanda bahwa sudut D itu sama dengan sudut C. Ini.
Oke. Yang dia tanya, buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan ADE. ABC yang kecil sebangun dengan yang gede, ADE ini. Kalau dia sebangun, tuliskan perbandingan sisinya. Setelah tulis perbandingan sisi, hitunglah panjang sisi BD. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita pisahkan dulu kedua gambar ini. Kita pisahkan, kemudian kita tempatkan sudutnya biar sama-sama ini. Ini kan satu di atas, satu di bawah. Sekarang kita tempatkan dua-duanya di bawah. Setelah kita pisah, gambarnya seperti ini. Jadi sudut yang sama bulat ini sama-sama D. Kalau ini sama dengan ini, ininya dipakai bersama si A, maka si A-nya juga ada di sini. Sehingga sudut B ada di sini. Nah, kalau posisi seperti ini sudah kita dapatkan, maka kita bisa tuliskan bahwa sudut A sama dengan sudut A. Kenapa? Diketahui. Tahu dari mana? Karena dipakai bersama. Antara segitiga ABC dan segitiga ADE. Selanjutnya sudut C sama dengan sudut D. Dari mana tahunya? Sama-sama tandanya. Kalau tandanya sama berarti besarnya sama maksudnya. Oke, selanjutnya sudut B sama dengan sudut E. Kenapa? Kalau dua sudut sudah sama, maka sudut yang ketiga itu pasti sama. Itu pada segitiga. Ya, karena segitiga itu cuma ada 3 sudut. Kalau duanya sudah sama, dua pasangnya sama, maka sudut yang ketiga pasti sama. Sehingga kesimpulannya segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Kalau ini sudah sebangun, kita bisa tuliskan perbandingan sisinya. AB banding AE sama dengan AC banding AD sama dengan BC banding DE. Oke. Kalau kita sudah dapatkan perbandingan sisinya, selanjutnya kita akan menghitung panjang dari sisi BD. Untuk menghitung kita pilih perbandingan AB banding AE sama dengan AC banding AD. AB-nya 8, AE-nya 16, jadi 8 banding 16 sama dengan AC-nya 6, AD-nya belum diketahui. Maka kita kalikan silang, 8 kali AD, 8 AD, 16 kali 6, 96. Maka AD itu panjangnya 96 dibagi 8 adalah 12. Kalau ditanya BD berapa? BD berarti 12 dikurang 8. BD itu sama dengan 4 di sini ya. Ini kurang. Berarti BD itu sama dengan 12 dikurangi 8. Hasilnya adalah 4. Baik anak-anak, kita masih lanjut pada contoh yang kelima. Perhatikan gambar dan hitunglah sisi FG. Ini ada dua segitiga yang dibentuk dari perpotongan dua garis, di mana garis FG sejajar dengan garis IJ. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita pisahkan dulu gambarnya. Kita pisahkan gambarnya. Kita buat seperti ini, maka diperoleh segitiga IJH dengan FGH. H sama-sama H dipakai ini bertolak belakang ini. Nah, kemudian sudut J itu sama dengan ini yang di depannya. Ini berseberangan ya. Maka kita gambarnya menjadi seperti ini. IJH GFH. Sudut itu sama dengan sudut G. Jadi sudut I ini sama dengan ini. Dan ini sudut F sama dengan sudut G. Sehingga dari bentuk ini dapat kita buat perbandingan IJ per FG sama dengan HJ per HF. IJ nya 12, FG nya belum diketahui, HJ nya 6, HF nya 4. Kita kali silang, 6 kali FG, 6 FG, 12 kali 4,
maka FG sama dengan 48 dibagi 6, hasilnya 8. Baik anak-anak, demikian materi kita tentang tes bangunan pada segitiga. Dan bila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan dihubungi kembali. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.